Technical View 19 Januari 2023 di jam 13.49 waktu Indonesia bagian Barat. Saya merekam video ini dan pound sterling kembali turun di level 1.23 teman-teman. Setelah sebelumnya sempat mengalami kenaikan atau spike sampai 1.244 atau 2434 lebih tepatnya. Lalu kemudian dia ditutup turun. Oke, kita akan lihat sendiri dari potensi grafik daily, di mana arealnya sebetulnya dia sempat memberikan harapan terkait kenaikan di atas 1.2340, persis dengan apa yang kita perkirakan kemarin. Tapi lagi-lagi, Anda lihat, tail yang cukup panjang di sini menandakan ada rejection yang cukup kuat di zona resistennya. Nah, kebetulan kalau kita perhatikan tadi, maka resisten historical price yang dimaksud adalah di level ini, teman-teman. Ini berarti kurang lebih di tanggal 13 Desember atau bahkan di tanggal 14 Desember. Keduanya menunjukkan area yang sama, 1.2445. Oke, berarti kita tandai saja di sini adalah level resisten kuat yang cukup kokoh setelah sebelumnya sempat memberikan harapan penembusan di atas 1.2343. Nah, apakah berikutnya dia akan lanjutkan kenaikan atau justru penurunan? Oke, secara singkat, kalau kita perhatikan, maka potensinya sebetulnya kita bisa mencurigai terkait kemunculan double top. Dan double top ini cenderung lebih besar. Artinya, sebetulnya kalau Anda ingin relatif aman, Anda bisa mengincar level sell di sini, lalu kemudian perhatikan level yang saya tandai juga. Karena kemungkinan posisinya akan berhubungan dengan bearish divergence. Sayangnya kondisi bearish divergence lagi-lagi saya ingatkan bahwa kita tidak bisa memperkirakan atau mengukur target yang akan dicapai. Jadi kita hanya mendapatkan sinyal tersebut bahwa hati-hati kemungkinan dia bisa bergejolak untuk mengalami penurunan. Namun kemudian kendala yang akan terjadi adalah terkait dengan potensi pelemahan US dollar. Jika ternyata dolar tetap melemah, maka pound sterling akan sulit untuk ditekan turun lebih dalam. Walaupun malam ini atau bahkan hari ini kita tidak mendapatkan data ekonomi dari Inggris. Dan bahkan secara data, secara fundamental pun Inggris belum terlalu lebih baik daripada Amerika. Namun kemudian yang kita lihat kemarin data inflasi yang juga relatif sudah turun di 10.5% juga tidak berarti apa-apa. Bahkan mungkin saja membuat BOE cenderung lebih rileks atau lebih santai dengan kemungkinan potensi kenaikan tidak perlu terlampau agresif. Nah, terkait hal tersebut di grafik H4-nya ada dua versi yang bisa kita lakukan. Sebetulnya kalau kita lihat dari perbandingan high ke high, ini adalah higher high, kemudian di bagian RSI juga higher high, maka kita tidak melihat peluang untuk penurunan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pertimbangan saya terkait dengan kenaikan tembus dari FR 0%. Ingat bahwasanya saat suatu tren yang sudah terjadi, yaitu misalkan seperti ini, dia trennya bullish, kemudian dia terkoreksi, lalu kemudian dia lanjutkan kenaikan, maka saat dia tembus 0% adalah sinyal untuk melanjutkan kenaikan tersebut. Sehingga itu sebabnya kenapa hari ini kami memberikan konfirmasi ataupun saran untuk melakukan buy on dip. Hal tersebut terkait dengan potensi yang sudah tadi kita jelaskan. Dia tembus dari 0% berarti dia lanjutkan. Dan buy on dip kami adalah level yang sebelumnya sempat menjadi resisten, kini menjadi area support 1.2280. Jadi kalaupun kita mengincar zona buy, saya sarankan jangan terlalu dekat dengan resisten. Dan ini secara kebetulan dia sudah mengalami penurunan, walaupun kita anggap sebagai potential double top. Tapi kita belum lihat double top tersebut akan berjalan karena mengingat konfirmasinya juga harus menunggu konfirmasi dari penembusan neckline yang cukup jauh. So, untuk bertahap, maka kita perkirakan mungkin saja area 1.2289 di 0% tadi ini masih tetap akan menjadi support yang pertama. Kemudian dengan demikian posisinya adalah penurunan sebagai koreksi atau retest, kemudian diharapkan terjadi pantulan naik. Dan berikutnya, kalau ternyata level resisten tersebut tidak mampu ditembus, Anda boleh prefer untuk sell on high. Dan ini jauh lebih baik daripada Anda menunggu level sell setelah dia ambruk ataupun penurunan lebih lanjut. Lalu kemudian kita lihat dari sisi crude oil yang ternyata terkoreksi turun. Ya, kita lihat sejenak dari level yang cukup memberikan harapan. Ternyata meski dia sempat naik sampai level 82, ternyata dia tidak mampu untuk tutup di atas 82. Lalu kemudian dia malah tertahan dan akhirnya kembali turun di dalam zona yang kita curigai triangle, atau bahkan mungkin saja kita anggap inverse head and shoulder-nya belum konfirmasi terbentuk. Ya, dikarenakan ini adalah bagian dari inverse head and shoulder dan kita masih tetap membutuhkan penembusan dari zona neckline, maka potensi tersebut masih tetap terbuka, tapi sayangnya sejauh ini kita dihantui oleh tekanan. Apalagi dengan posisi dari candlestick formasinya adalah
dark cloud cover, yang berarti ada potensi penurunan. Jadi hati-hati saja kalau sampai ada level 75, itu artinya sinyal bahwa dia akan kembali turun. Kemudian hal tersebut juga tergambarkan dari grafik H4-nya yang sangat jelas bahwasannya trendline tersebut akan berada di level 78 dan juga 7708. Nah, ini cukup penting teman-teman. Begitu dia ternyata terjadi pantulan, memang itu yang kita harapkan, sehingga nantinya kalau Anda mengincar bullish, seharusnya Anda bisa lakukan buy di kisaran 78 atau 77.60-an. Lalu kemudian kita harapkan dia terjadi rebound. Walaupun rebound berikutnya itu dipastikan harus bisa tembus di atas 80. Karena kalau tidak, berarti dia akan terancam kembali turun. Tapi kemudian Anda juga harus berwaspada kalau ternyata dia sampai tembus di bawah level 61.8%, that means you have to go to sell. Artinya Anda harus switch posisi Anda, langsung melakukan sell dengan proyeksi target potensial adalah 75.84. Jadi untuk hari ini sebetulnya skenario ataupun skema kami masih mengincar zona buy dengan asumsi bahwasanya zona buy tersebut berada di level 78.40 ataupun 78.60. So far dia tertahan low-nya 78.44 which is good, dan dia sudah terpantul sampai zona 78.98. Jadi kita masih open buy dengan target utama atau target pertama adalah 79.60 yang terdekat saja. Kemudian dengan target keduanya maksimum di 80.60. Tapi kalau misalkan dia sanggup tembus 80.60, oke, Anda boleh hold posisi Anda, tapi dengan catatan SL Anda pindahkan, itu berarti menandakan trailing stop untuk memproteksi keuntungan Anda. Nah, sementara stop loss kita di 77.40 untuk mengantisipasi pula terkait dengan penembusan FR 61.8%. Yang harus kita pantau lagi adalah terkait dengan pergerakan di sisi gold. Kali ini saya langsung tertuju kepada grafik H4 yang cukup menjanjikan, teman-teman. Kenapa? Kalau Anda perhatikan directly areal garis trendline, kemudian juga menunjukkan formasi higher low, lalu kemudian Anda perhatikan di sisi RSI yang ternyata membentuk formasi lower low. Artinya di sini kita mendapati yang namanya bullish divergence dan biasanya akan diikuti dengan kenaikan. Sejauh ini di sesi pagi tadi kita sudah mendapatkan zona buy yang pas dan dia harusnya memang mengalami kenaikan, dan TP pertama sudah tersentuh ya. TP pertama kita sudah tersentuh karena kita lakukan buy di zona kurang lebih 19.0204. Ya, ini adalah zona buy kita kurang lebih 19.02-19.04 dan target pertama adalah 19.10. Dan areal tersebut sudah disentuh tepat di areal TP pertama walaupun sekarang masih tetap bertahan di level resisten. Pertanyaannya tentu apakah dia akan lanjutkan kenaikan atau tidak? Well, kalau memang ternyata sampai malam masih tetap memiliki kesempatan, saya rasa tinggal bergantung kepada data. Nah, yang saya ingin Anda perhatikan, kalau Anda lihat di sini, so far so good, itu adalah level ini. Ya, jadi kita masih bisa asumsikan pergerakan masih berkutat di kisaran ini. Nah, tapi hati-hati. Kalau sampai nanti malam, katakanlah dia tetap gagal untuk tembus di atas 19.27, maka dia ada kecenderungan kembali turun dan nantinya akan menghasilkan penurunan di bawah 19.04. Well, itu sangat mungkin potensial. Ya, jadi harap berhati-hati. In case ternyata Fed speaker pun cenderung tetap hawkish. Terakhir, kalau kita perhatikan dari grafik H1-nya, sebetulnya areanya juga tetap sama. Kemarin, dari level yang kita perkirakan sebagai pola falling wedge, ternyata gagal. Lalu kemudian kita memiliki kesempatan yang kedua terkait dengan potensi dari flag. Ya, flagnya kurang lebih kalau kita perhatikan sebetulnya dari zona ini, teman-teman. Nah, ini kurang lebih Anda bisa tarik. Nah, Anda perhatikan di sini, ternyata dia kembali turun di area ini. Nah, sebetulnya ini sudah fail, ya. Sudah fail, jadi kita tidak lagi memperhatikan terkait dengan bullish flag. Kemudian, yang harus kita perhatikan adalah terkait dengan dari grafik H1, maka polanya relatif sama. Anda tinggal tarik garis trendline. Tarik garis trendline, Anda bisa lakukan dari level terendah ini menuju level terendah di sini. Dan there you go. Ini adalah area yang tadi pagi sempat tercipta dan dia sempat swing low, tapi dia dianggap false breakout. Nah, maka dari itu setelah dia sudah sempat sentuh TP pertama kita 19.10, Anda harus memperhatikan level resisten berikutnya di 19.15. Kalau ini berhasil tembus, oke, there you go, Anda akan mendapatkan pola kenaikan. Itu berarti bisa saja kita mendapatkan pola kenaikan dari double bottom. Walaupun arealnya mungkin neckline-nya cukup tinggi ya, itu berarti di 19.25. Selama dia tidak tembus 19.25,
Well, sangat memungkinkan untuk potensi terjadi penurunan ataupun retest area support kembali. Tapi kalau dia berhasil tembus, tapi yang harus dilakukan atau yang harus ditunggu atau dipastikan adalah penembusan di atas 1927, 1928. Karena kalau dia gagal lagi untuk tembus 1928, maka kemungkinan dia akan berpotensi kembali dalam fase penurunan. Selalu guna stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.